kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan menyertai kami. Persiapkan hati kami untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama membuka Mazmur 59. Kita akan melanjutkan kembali seri Mazmur kita pada hari ini. Mazmur 59. Jika sudah ketemu, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 59. Minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku dari musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku dari orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku dari penumpah darah. Sebab lihatlah mereka menggadang nyawaku. Orang-orang kuat bersekongkol terhadap aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, tetapi mereka bergegas dan siap menyerang. Datanglah kepadaku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Lihatlah, mereka membual dengan mulut mereka. Pedang ada di bibir mereka. Pikir mereka, siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Engkau, ya Allah, adalah kota bentengku. Allahku akan menyongsong aku dengan kasih setianya. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ucapkan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melonglong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan, apabila tidak kenyang mereka melonglong. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjaga kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allah yang mengasihi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini jelas ya, di awal tadi kita udah melihat bagaimana ini adalah doa Daud ketika Saul itu mengirim orang-orang untuk membunuhnya. Dan kejadian ini kita bisa lihat dalam catatan 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Pada waktu itu Saul mengirim orang-orang itu untuk mengintai Daud dan membunuhnya pada waktu pagi. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya dalam 1 Samuel. Dalam doanya ini kita melihat bagaimana Daud itu kemudian memohon kepada Allah untuk melindunginya dari para musuh. Meskipun Daud bilang, aku tuh enggak bersalah gitu ya. Namun musuh-musuh itu berusaha untuk terus mengejar dia dan untuk terus menyerang dia. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti ya, kita udah mengikuti seri Mazmur gitu sampai hari ini udah Mazmur ke-59. Maka kita akan menemukan Bapak Ibu sekalian beberapa pasal yang memang menggambarkan situasi yang dialami oleh Daud. Misalnya dalam pasal 57 kita bisa melihat Daud mengungkapkan bahwa ia itu sedang berada dalam bahaya dan dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Sehingga ia memohon pertolongan kepada Tuhan untuk menyelamatkan dari kejaran musuh. Lalu kemudian pasal 58, kita melihat ini melanjutkan tema yang sebelumnya dengan menggambarkan musuh-musuh Daud yang begitu jahat dan begitu kejam. Daud lagi-lagi berharap supaya Allah menghukum mereka atas perbuatan jahat mereka. Dan dalam pasal 59 yang kita baca tadi, kita melihat kembali bagaimana Daud melanjutkan doanya meminta perlindungan kepada Allah.
dari musuh-musuhnya yang terus mengejar dan berusaha untuk terus bagaimana bisa membunuhnya. Bapak Ibu sekalian, dari bagian yang telah kita lihat, telah kita ikuti, kita tahu siapa Daud itu. Daud adalah seorang raja. Namun Bapak Ibu sekalian, kehidupan dia sebagai seorang raja itu berbeda mungkin dengan konteks kehidupan raja pada umumnya. Kita tahu bagaimana dia begitu menderita, dia diserang terus, dia dikejar-kejar oleh musuh, sehingga hidupnya itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Jadi sebagai manusia biasa tentunya ini satu hal yang berat dan gak mudah dilewati oleh seorang yang bernama Daud. Oleh karena itu nanti dalam bagian yang kita baca ini kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh Daud lagi-lagi di tengah masa-masa sulit yang harus dia alami, yang harus dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud itu pertama-tama meminta perlindungan dari Allah. Perlindungan Allah digambarkan seperti kota benteng, seperti dengan sebuah benteng. Kita melihat bagaimana Daud itu kemudian berseru kepada Tuhan, lepaskanlah aku dari musuhku ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud itu memiliki banyak musuh kalau kita perhatikan gitu ya. Musuhnya datang dari mana aja tuh. Dari dalam kota, dari luar kota, dari luar negeri, dalam negeri. Dan waktu masih muda pun Daud udah gak disukai sama Saul. Bahkan kalau kita lihat dari keluarganya sendiri pun ada. Anak-anaknya pengen coba untuk bunuh dia. Jadi kita ngelihat musuh itu datang dari manapun untuk menyerang Daud, Bapak Ibu sekalian. Musuh-musuh dari negeri asing kita bisa lihat ada orang Edom, orang Moab, orang Filistin. Itu semua gak suka dengan yang namanya Daud. Jadi mereka semua ini seolah pengen nangkap Daud, pengen bunuh Daud, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya gak puas tuh kalau Daud tuh gak mati. Jadi dari sini kita melihat Daud itu terus berseru kepada Tuhan untuk menolong dia, melepaskan dia dari para musuh-musuhnya ini. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau kita baca Mazmur, kita akan sering menemukan nada-nada doa seperti ini. Dan dalam bagian ini kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Daud sekali lagi sangat dibenci oleh para musuhnya. Mereka semua berusaha untuk ngambil kesempatan gimana caranya untuk bisa berbuat jahat sama Daud ini. Mereka semua ini, musuh-musuhnya Daud ini bukan orang yang cemen, yang gak kuat gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang kuat Bapak Ibu sekalian. Mereka orang-orang kuat, orang-orang perkasa. Mereka tuh bersekongkol semua untuk ngelawan Daud Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat hidup seperti ini, maka kita akan menemukan betapa tertekannya seorang Daud ketika dia harus menjalani kehidupan seperti ini. Yang terus dikejar oleh musuh-musuhnya, termasuk oleh Saul. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa bertahan dari sikap permusuhan seperti ini? Apalagi Daud yakin, tadi kita sudah baca, aku tidak bersalah kok, aku tidak berbuat dosa kok. Lalu seperti apa kemudian kita bisa melihat Daud memandang musuhnya? Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-7 sampai 8. Lalu kemudian diulangi lagi dan dikembangkan di ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan bahwa mereka hanyalah bagaikan anjing yang melonglong mengelilingi kita. Suaranya sangat mengerikan. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bagi setiap kita, anjing pada zaman kuno Israel itu bukan kayak anjing yang sekarang dipelihara di rumah. Anjing pada waktu itu merupakan pemakan bangkai yang begitu ganas dan sangat berbahaya. Ini adalah anjing-anjing yang mengerikan seperti yang sering ada di kota-kota. Dan yang sebagian besar tidur tuh di malam hari. Jadi mereka itu mulai berkeliaran dalam satu kelompok atau satu kawanan ketika hari sudah malam. Sehingga kemunculan mereka pada malam hari itu akan sangat mengerikan. Karena ya sulit kali ya untuk terlihat atau terdeteksi Bapak Ibu sekalian. Binatang yang najis, mengerikan dan berkeliaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini kita melihat bagaimana Mazmur menggambarkan musuhnya seperti anjing, yaitu sebagai manusia yang menghina, memfitnah dan tidak bertuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun kalau kita lihat di sini musuhnya itu seolah-olah musuhnya digambarkan sangat ganas dan mengerikan, menakutkan dan hendak membinasakannya. Namun mereka tidak dapat melawan Allah. Itu yang dipercayai oleh Daud. Sehingga muncul sebuah kesadaran dalam diri Daud bahwa jika ada Allah di pihaknya atau Allah yang menjadi pembelanya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyerang aku. Bahkan menjatuhkan aku.
Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana pemazmur begitu mengandalkan pertolongan Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Karena ia yakin bahwa musuhnya itu tidak akan pernah menang kalau Tuhan bersama dengan aku. Pemazmur begitu mengandalkan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan sekali lagi dia yakin bahwa musuh-musuhnya tidak akan menang jikalau Tuhan betul-betul di pihak dia. Oleh karena itu, Daud memohon kepada Allah untuk tidak membinasakan mereka, melainkan biarkan aja mereka tetap hidup. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Mengapa Daud memohon hal ini kepada Tuhan? Karena Daud ingin memberikan tempat atau membiarkan Tuhan yang menyatakan kuasa dan kebesarannya, sehingga nantinya para musuh ini bisa menyaksikan perbuatan Tuhan dan biar Tuhan saja yang menghukum mereka nanti dengan caranya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu jauh lebih adil dibandingkan manusia. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun pemazmur merasa antara pelik gitu ya, dia percaya diri, namun di satu sisi pemazmur kembali memikirkan tentang sifat-sifat musuhnya yang seperti anjing gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana dia berpikir lagi seperti itu di dekat bagian akhir, di mana mereka berkeliaran kemudian mencari makan dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini makanan itu adalah si pemazmur itu sendiri. Gitu ya. Jadi mereka itu kalau enggak dapat si Daud ini seolah-olah tuh kayaknya kurang puas. Jadi kayak anjing itu enggak dapat makanan ini, dia akan terus melonglong sampai dia dapat nih makanan, sampai dia benar-benar bisa makan nih mangsanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bagaimana Daud mengingatkan kembali dirinya akan bahaya yang sebenarnya sedang dia hadapi. Di mana mereka masih terus mencari dia, mengejar dia hingga pagi hari. Namun pada pagi hari, kemudian mereka akan pergi dan mungkin pada waktu itulah Daud kemudian bisa melepaskan diri. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemazmur yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah membiarkannya dimakan oleh para anjing-anjing itu. Karena Allah lah yang akan menjadi benteng bagi pemazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mazmur ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu doa bagi mereka yang benar-benar diserang oleh para musuh, baik musuh perorangan maupun dalam kelompok atau dua-duanya. Mereka sangat menginginkan darah Daud, mereka sangat menginginkan nyawa Daud, tetapi mereka satu sisi pun menggunakan lidah mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jadi dalam bagian ini sekali lagi kita dapat melihat bagaimana Allah itu digambarkan sebagai benteng dan musuh itu digambarkan seperti anjing yang melonglong. Dan pemazmur meminta Tuhan untuk menolong dia menghadapi para musuhnya ini. Dalam perjanjian baru juga berbicara mengenai musuh-musuh Injil yang memang digambarkan juga seperti anjing. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 2 dan dalam Wahyu kita juga bisa melihat hal itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus memang gak mudah ya. Kadang ada banyak hal atau tantangan atau ada banyak yang melawan atau menentang kita dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya karena mungkin salah satu penyebabnya adalah kita berani menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ngomong sesuatu yang benar gitu ya. Namun banyak juga orang zaman sekarang termasuk orang Kristen itu mungkin dia gak berani bertindak atau menyatakan kebenaran. Padahal itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mereka takut. Mereka takut apa? Takut dikucilkan, takut dibenci, takut dimusuhi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ngapain gitu ya? Gua harus ngomong benar. Ya udah biarin aja dia. Kita udah tahu itu benar, tapi kita biarin aja. Supaya gue bisa tetap berteman sama dia. Gue bisa tetap jadi teman baik sama dia, gue gak bisa musuhan sama dia. Jadi ya udahlah, lebih baik gue main aman aja, play safe. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang Kristen gak berani nyatain kebenaran karena maunya play safe. Maunya aman aja udah, gak berani ngomong. Takut ada konflik dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita harus berani menyatakan kebenaran itu. Kalau memang itu adalah suatu kebenaran, ya udah ngomong aja. Daud memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun di mata orang-orang tertentu Daud itu merupakan musuh bagi mereka.
Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu memang terkadang menyakitkan bagi beberapa orang. Tetapi kan ketika kita hidup benar, ketika kita juga menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita, harusnya kan kebenaran itu membangun mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka, Bapak Ibu sekalian. Namun sekali lagi, dalam hal ini kita harus melihat respon orang-orang terhadap kebenaran itu bisa bermacam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi responnya bisa macam-macam. Namun ketika kita dibenci atau tidak disukai karena kita melakukan sesuatu yang benar, Bapak Ibu sekalian, atau ada yang kemudian efeknya sampai kita dimusuhi oleh orang-orang yang gak suka dengan kita, lantas apa respon kita? Terus kita mau ngapain? Bapak Ibu sekalian, ketika menggumulkan renungan ini, saya rasa yang harus kita sama-sama coba pikirkan ketika kita udah nyatain kebenaran, tapi orang gak suka, orang musuhin kita, maka saya rasa seperti Daud ya, kita perlu yang pertama itu jadikan Tuhan itu sebagai bentengnya kita, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu jadikan Tuhan itu sebagai bentengnya kita. Ketika ada orang-orang gak suka sama kita, memusuhi kita, gak usah takut Bapak Ibu sekalian. Tapi kita jadikan Tuhan itu sebagai bentengnya kita supaya kita itu bisa aman di sana. Seperti apa yang pemazmur katakan. Ketika Allah adalah benteng kita, maka gak akan ada satupun yang bisa menembusnya. Karena Allah itu akan melindungi dan menjaga kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai bentengnya kita, itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita itu mau menyerahkan semua rasa aman kita kepada Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalau kita at the end pada akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri, enggak ngandalin Tuhan, cepat atau lambat itu benteng yang kita bangun itu pasti akan roboh, akan hancur. Ketika kita itu diserang oleh orang-orang yang enggak suka sama kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Cuman yang dikasih Tuhan ada sebuah pujian yang saya enggak tahu dari kita berapa banyak yang tahu lagu ini. Sebuah pujian yang berjudul Allahmu Benteng yang Teguh atau A Mighty Fortress is Our God. Ini adalah pujian yang dibuat di tengah konteks pergumulan yang luar biasa seperti bahaya, penyakit, dan keputusasaan itu mengiringi pembuatan him ini. Namun di tengah pergumulan yang begitu berat, ada sebuah pengharapan yang besar itu muncul kepada Allah sebagai benteng yang teguh. Lagu ini diciptakan oleh seorang bapak reformator yang juga mungkin bagi kita nggak asing lagi siapa orangnya, yaitu Martin Luther. Kita tahu dengan keberaniannya pada waktu itu dia mengkritik keras ajaran Katolik Roma dan praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja pada masa itu. Kemudian kita tahu Luther mengeluarkan 95 tesisnya yang dipasang di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan keberanian ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Luther ini punya efek ternyata yang luar biasa bagi dia. Yang membuatnya dia kemudian harus dikucilkan dan buku-buku karangannya semua dibakar habis. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pergumulan ini Luther banyak menghasilkan lagu-lagu him yang baik. Dan salah satunya adalah lagu ini. Lagu ini pun kita tahu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan lagu ini adalah Allah Benteng yang Teguh. Bapak Ibu sekalian, pujian ini dibuat untuk apa? Untuk menguatkan dirinya. Dan singkat cerita, dalam upacara pemakaman Luther, lagu ini dinyanyikan untuk mengenang, untuk mengingatkan keteguhan perjuangan Luther untuk mereformasi gereja. Dan bait pertama lagu ini pun ditulis diukir pada makam Luther di kota Wittenberg, supaya orang-orang bisa membacanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Luther kita bisa melihat bagaimana ia menjadikan Tuhan sebagai benteng yang teguh, tempat perlindungannya di tengah tantangan dan konteks pergumulan yang harus dia hadapi. Perlawanan dari orang-orang yang gak suka dengan dia. Sama seperti Daud. Dan dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, kita aman bersama dengan Tuhan kalau kita mau jadikan Tuhan itu bentengnya kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadikan Tuhan bentengnya kita, maka kita juga perlu menjadikan Tuhan itu kekuatannya kita. Jadi kita perlu menjadikan Tuhan itu kekuatannya kita.
Dari Mazmur ini kita dapat belajar bagaimana pemazmur menjadikan Allah adalah sumber kekuatannya. 2 kali statement yang sama mengenai Allah adalah kekuatan bagi Daud, yakni ayat 10 kemudian diulangi kembali pada ayat yang ke-18. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana Daud melihat Allah sebagai kekuatannya, sehingga Allah bisa menjadi tempat untuk dia berpegang dan dia andalkan di tengah pergumulan yang begitu berat yang harus dihadapi. Dan selain dia menjadikan Allah sebagai tempat kekuatannya, Daud bisa bermazmur bagi Tuhan. Karena dia sadar bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan dia dan Allah begitu mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ia terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hal ini juga yang perlu ada dalam diri kita, yakni menjadikan Tuhan itu kekuatannya kita. Menjadikan Allah sumber kekuatan kita, itu artinya kita mau berpegang penuh kepada Allah dan belajar biarkan Allah yang bekerja atas setiap aspek kehidupan kita. Dan pada saat yang sama itulah kita pun bisa merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan sebagai responnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa terus memuji Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, setiap kita hadir pada saat ini di tengah konteks hidup kita, pergumulan apa sih yang sedang kita alami? Kita datang dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam pergumulan. Namun renungan malam hari ini kembali ingatin kita bahwa kita harus terus belajar. Apapun pergumulan kita, apapun konteks kehidupan kita, even pun kita dibenci orang, gak disuka sama orang. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar. Jadikan Tuhan itu bentengnya kita, tempat kita untuk aman bersama dengan Dia. Dan Bapak Ibu sekalian, selain menjadikan Allah bentengnya kita, mari kita sama-sama jadikan Allah itu kekuatan, sumber kekuatan kita. Karena kalau kita ngandalin kekuatan kita sendiri, itu tidak akan mungkin bisa Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat kemudian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami terkadang sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sebenarnya punya sumber kekuatan, yaitu Allah. Allah yang selalu hadir bersama dengan kami. Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, apapun yang kami alami. Ketika banyak orang mungkin gak suka dengan kami, karena tindakan kami atau apa yang kami nyatakan adalah suatu kebenaran, tapi kami bersyukur kami punya Allah, tempat kami berlindung, tempat kami merasa aman ketika kami berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh kembali melihat kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, hanya Tuhan yang tahu. Dengan kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan pimpin kami dan kami boleh istirahat dengan baik pada malam hari ini. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali beraktivitas menjalankan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian.